Ambo caritokan itu supaya adik-adik semangat cepat menyelesaikan studi, karena adik-adik ditunggu oleh calon mertua sebelum disalib oleh kawan seangkatan. Lebih baik putih mata daripada putih. Waspadalah. Saya suka sama seorang laki-laki yang berbeda agama. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Yang pertama yang harus dilakukan adalah berpindahlah ke lain hati. Orang kain memancing ikan walaupun pemancing sudah menemuan. Niat hati mau menyimpulkan, apa daya yang disampaikan kesimpulan semua. Iya, salam. Baik, Ustaz, izin. Baik. Bolehkah agak 15 menit Ya. kita tanya jawab, tapi kertas sudah disebar. Nanti Ustaz pilih. Oh, masya Allah. Masya Allah. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Silakan Ustaz pilih Langsung. pertanyaannya. Iya. Pertanyaan-pertanyaan Eko sudah melalui proses fit and proper test. Bagaimana pendapat Ustadz dengan kepemimpinan oleh seseorang di suatu negara yang bertahan cukup lama? Apakah itu menandakan baiknya kepemimpinan atau sebaliknya? Apakah kita tinggal di kerajaan Pagaruyung yang memakai sistem monarki? Tidak. Apakah kita tinggal di Kesultanan Siak Sri Indrapura yang pakai sistem kalau ayahnya meninggal anaknya jadi raja? Maka kita bersepakat founding father dari Sabang sampai Papua, kita adalah bangsa Indonesia memakai sistem demokrasi. Dalam dunia demokrasi, maka kita memilih. Orang Islam ketika dia memilih mencoblos, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, judul fikihnya Min Fiqhid Daulah, dicetak oleh Darus Syuruk Lebanon. Ketika kita menusukkan kertas, paku ke atas kertas, di saat itu kita sedang bersaksi di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku bersaksi bahwa orang ini aku pilih layak menjadi pemimpinku di masa akan datang. Maka kalau dia memilih hanya dikasih sembako, memilih hanya dikasih saweran, hanya karena ada serangan fajar, maka sesungguhnya dia sudah masuk dalam dosa besar. Dosa besar ada 3. Ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Yang pertama al-isyrak, syirik. Yang kedua uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga adalah syahadatuz zur, kesaksian palsu. Jadi sesungguhnya banyak di antara kita terjebak pada kesaksian palsu. Dan orang Minangkabau tidak bisa dibeli suaranya karena orang Minangkabau tunggu dulu, selesai. Orang Minangkabau tidak bisa dibeli suaranya karena orang Minangkabau mapan secara ekonomi. Kalau ada orang Minangkabau pagi-pagi pas pilek, pelwako, pilpres mau dikasih diaginya piti, iko 50.000, 5 juta, ambo istikharah lu. Mapan secara ekonomi. Kenapa perempuan Minangkabau mendapatkan sawah turun-menurun? Selalu ambo dipertanyakan itu. Ustaz Somad, itu kabarnya warisan tidak didapatkan laki-laki. Kamu tidak baca secara utuh. Yang diwarisi perempuan secara turun-temurun adalah harato tinggi. Itu sama seperti wakaf zurri yang diperuntukkan untuk perempuan, bukan hak milik. Hanya sekedar dia supaya dia tidak sampai menjual dirinya untuk makan. Maka tidak ada perempuan Minangkabau yang susah untuk makan. Betul. Adapun kalau laki-laki Minangkabau merantau bekerja, di perantauan dia menjadi orang kaya, bisnismen. Umumnya mereka ambo ceramah dari Pekanbaru ke Jakarta 1,5 jam, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar sampai ke Sorong, turun di Papua, keluar dari airport
Ustaz Somad, ambo orang Payakumbuh. Dalam hati ambo, 8 jam awak tabang, orang awak juga suruh. Sampai di Fak-Fak. Ambo tanya, Pak, di Fak-Fak ini banyak orang kampung saya, orang Sumatera. Banyak Pak Ustaz, orang Batak ada orang Melayu ada, orang Jawa banyak. Dalam kok enggak ada disebutnya orang Minang. Orang Minang itu jangan disebut lagi Pak Ustaz, memang orang tua aja banyak di sini. Jadi kalau bercerita tentang bagaimana membawa diri, bagaimana bisa bersosialisasi, bagaimana dia membuka peluang bisnis. Makanya ada seorang profesor ngecek kampung, enggak boleh disebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Ustaz Samad, iya Prof. Orang awak kok enggak bisa main bola, maka selalu kesebelasan awak kalah ke sini. Mengapa itu? Inya enggak bisa fokus. Ya kalau sedang main bola ingin menendang tuh nampaknya orang rame. Enggak lewat lagi ke sini. Kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir, kafir dan fakir tipis setipis kulit bawang. Pertahankan kemapanan ekonomi, maka insya Allah demokrasi berjalan, tidak bisa dirusak oleh money politik. Tapi apa mau dikata, penduduk Sumatera Barat hanya 5 juta, Aceh 5 juta, Riau 6,7 juta, Sumatera Utara 4 baleh juta. Bakumpu awak dari Aceh sampai ke Lampung tidak ada apa-apanya dibandingkan Jawa Tengah 35 juta, Jawa Timur 40 juta, Jawa Barat 50 juta. Maka sesungguhnya demokrasi berjalan hanya di Pulau Jawa. Siapa yang menguasai Jawa, maka dia yang akan menjadi penguasa. Tidak salah hambo, salah yang menyortir pertanyaan kok. Ada yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, apa kepanjangan dari gelar DESA? Tolong tampilkan slide biografi Ustadz Abdul Somad, biar ambo jalehkan dulu. S1 Universitas Al-Azhar. Ambo barangke ke Al-Azhar Mesir sampai September 1998. Ambo menyelesaikan S1 Ambo di Al-Azhar pada bulan Juli 2002. S1 Ambo selesai setahun 10 bulan. Buku Ambo pakai bahasa Arab, dosen Ambo pakai bahasa Arab, yang membimbing Ambo orang Arab. Ambo selesaikan setahun 10 bulan. Ambo pulang bertanya ke mahasiswa, lah semester berapa dek? Semester berapa? 4 Pak Ustadz. Mukanya kok tua, sampai balik. Mabihkan P3E saja. LC, titelnya LC. LC singkatan dari licence. Licence bahasa Inggris sampai ke Malaysia namanya lesen. Awak boleh ambil bawa kereta ke? Dah ada lesen ke? Lesen itu diambil dari kata licence, bahasa Inggrisnya license, bahasa Perancisnya liaison, artinya sudah punya ijazah untuk menyetir. LC Abdul Somad punya ijazah untuk berceramah. Jadi Unan jangan khawatir nanti kalau ada yang permasalahkan, dia itu sudah dapat ijazah dari Al-Azhar Kairo Mesir. Lalu kemudian Ambo mendapat beasiswa dari Maroko pada tahun 2004. 2 hari sebelum tsunami, Desember 2004, Ambo sampai ke Casablanca. Lalu kemudian Ambo selesaikan S2 pada bulan Desember 2000, November saya sidang 2006. S2 saya selesaikan setahun 11 bulan. Tesis S2 saya 300 halaman pakai bahasa Arab berjudul Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan.
disidang oleh 3 profesor guru besar dalam bidang hadis, dibimbing oleh mereka. Lalu kemudian saya pun pulang dengan titel LC DESE. DESE itu dalam waktu tes CPNS, tulislah menurut titel negara asal, tak boleh pakai titel Indonesia. Maka ditulislah DESE, Diplôme Études Supérieures Approfondies. Maroko jajahan Prancis. Maka dia kalau tulis Arab pakai bahasa Arab, kalau pakai Latin yang ijazah Latinnya pakai bahasa Prancis. Kalau kita ambil fakultas hukum kedokteran dikasih setahun untuk belajar bahasa Prancis. Tapi kalau ambil Islamic Studies bahasa Arab, tapi tetap mengambil 1 mata kuliah bahasa Prancis. Selamat pagi, bonjour. Selamat sore, bonsoir. Nama kamu siapa? Je suis Abdul Somad. Nama saya Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Je t'aime, aku cinta kamu. Saya tak bisa bahasa Prancis. Je ne parle pas français. What is your name? Comment tu t'appelles? My name is Abdul Somad. Je m'appelle Abdul Somad. Itu dihafal terus supaya nanti kalau jumpa sama orang Maroko nyoba tanya langsung capek awak Jawa. Je ne parle pas français. Ambo ndak dapat bahasa Prancis. Bahasa awak saya lah. LC dari Mesir, DESE dari Maroko, PhD dari Islamic University, Dorman Islamic University Sudan. PhD membacanya dari pangkal Doctor of Philosophy. Lalu kemudian pada bulan Februari tahun 2020, 2 bulan sebelum Covid, ambo diminta ke Brunei Darussalam, basuo dengan Pak Rektor University Islam Sultan Syarif Ali. Mereka berikan Ustadz kami angke sebagai visiting profesor di Siko. Dan Ustadz tulis di nama Ustadz, profesor, setiap Ustadz memberikan kajian. Itu pesan inyo, bukan ambo memandai-mandai. Ambo ceritakan itu supaya adik-adik semangat cepat menyelesaikan studi, karena adik-adik ditunggu oleh calon mertua sebelum disalib oleh kawan seangkatan. Lebih baik putih mata daripada putih, waspadalah. Saya suka sama seorang laki-laki yang berbeda agama. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Yang pertama yang harus dilakukan adalah berpindahlah ke lain hati. Judul ceritanya ketika cinta harus memilih. Dan bagi kalian yang laki-laki, inilah kesempatan terbaik. Jangan pernah menggantungkan hati kepada orang yang hanya akan menemani kita di dunia. Kita ingin bersama dia sampai ke surga Jannatul Firdaus. Hari berganti, musim berubah. Padi yang disemai berawal dari putih berubah menjadi tangkai bertunas berbuah. Pada akhirnya semuanya akan layu dan mati. Satu-satunya yang tak berubah cuma satu, perasaan aku ke kamu. Maka jangan pernah jatuh cinta kepada orang yang salah. Ketika orang meninggal gara-gara terkena santet, itu kan sudah takdir Allah, tapi melalui jin dan setan. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Yo, bonus. Ado dukun santet nan lah taubat. Inyo baca rito, diambil miang tabu, tahu miang tabu? Diambil miang bambu, miang bulu, miang sado miang itu dikumpulkan di atas daun keladi. Iko ceritakan bukan di buek yo, jangan di buek. Diletak di daun keladi, sesudah itu diambil ameh,
lalu ameh itu kemudian dikikiskan, sesudah itu dibacokanlah mantra kakang telinga basi mulut tersangkang gigi kunci, diletakkan di ujung kuku kalingkiang. Kalau awak nak suka kau orang, inyo baoto baru, inyo baru rumah baru, sakit hati awak. Nah kau kalau nyo minum situ nampak awak kau wali kota Bukit Tinggi, mudo lo, ganteng lo, masuk ke tempe. Mungkin itulah maka minum kau ndak ada nanti buka takut di situ. Itulah maka orang dulu sebelum minum diletaknya ujung jari untuk mencari ada ndak bayang-bayang jarinya kau. Kalau ada bayang-bayang berarti ndak ada racun dia teh. Itulah maka sebelum minum lamonyo minum. Dek apa lamo untuk mencari ujung hidungnya. Ada ndak ujung hidung? Nggak ada ujung hidung berarti ada racun dia teh. Itulah maka lidah. Jadi di badan awak kau ada sensornya. Itulah maka lidah kau digerakkan ke langit-langit. Kalau terasa galinya masih, berarti nggak ada racun. Kalau ada racun mati sensor itu. Jadi kecek dukun nih kau. Pertama dipasangnya racun ke orang itu, waktu orang tu kan minum, terjatuh kali itu, nggak jadi. Hari kedua ditesnya aja oleh. Hari kedua dipasang, waktu kami minum, datang lo kawannya, wah kabar orang cawan tak jadi nih. Disitulahnya sadar bahwa orang tidak akan mati kecuali ajalnya tiba. Setengah mati tukang santet iko berkumpul sedunia iko untuk menyantet awak. Kalau tidak mati kecil Allah tidak mati. Tapi kalau mati kata Allah sedang tausiah kau mati. Allahu Akbar. La ini jatama'atil ummatu, berkumpul semua umat di dunia ini ala ayyadurruka bisyai'in, menyantetmu, membunuhmu. La yadurruka, mereka tidak akan mampu illa qad kataballahu alaik, kecuali memang sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Jadi langkahkan kaki dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi adik-adik jangan takut. Ambolah sarjana bu ya, lalu lulus PNS, di mana ditempatkan? Di tempat itu kamu nak jadi takut santet. Apa boleh takut? Dibaca Quran, dibaca ayat, solat sunat, berzikir pagi petang, berdakwah, kumpulkan dukun-dukun tu ya ayyuhalladzina kafaru. Kenapa radikalisme bisa memecah ukhuwah padahal dari radikalisme sama-sama Islam? Adakah kefanatikan lebih dari Islam? Adakah Islam ingin mendominasi tanpa ukhuwah? Di zaman Buya Hamka ada isu namanya komando jihad. Siapa nan rajin sembahyang ke masjid, komando jihad. Siapa nan cinta kepada Islam, komando jihad. Datang Buya Hamka, katampe orang nak menuduh-nuduh komando jihad tu, diambilnya pecinya. Tidak ada komando jihad. Kalau ada komando jihad itu kalian hanya memakai iko untuk menyerang Islam. Kalau ada komando jihad kok ikolah komandannya. Pulang Buya Hamka, tidak lama setelah itu meninggal. Baca buku Ayahku, Ayah, yang ditulis oleh Irfan Hamka. Artinya isu ini akan terus tetap bergulir. Lain zaman, lain masa, lain isunya. Tontonlah ceramah Abdul Somad, jelas semua. Tak ada radikal kepala orang kena pukul. Orang yang membaca sejarah dia paham. Hari berganti musim berubah, istilahnya macam-macam, tapi yang mau ditembak adalah umat Islam. Buya Hamka lah yang paling cinta NKRI. Ulama Minangkabau Muhammad Nasir cinta NKRI, tapi fitnah itu masih berjalan sampai hari ini. Abdul Somad percikan-percikannya. Kedatangan Ambo ke Unan semakin meyakinkan Ambo bahwa Ambo cinta NKRI dan Ambo tidak radikal, dan Ambo adalah orang yang ingin bangsa ini menjadi baik. Habis. Oh, gimana cara dapat istri yang solehah? Tapi saya kurang soleh. Hal ini membuat saya kurang percaya diri. Nampak tamu at-tayyibuna lit-tayyibat. Solehkan diri awak, insya Allah Allah akan memberikan pasangan kita adalah cermin diri kita.
Jadi beko kalau ada adik-adik bininya ndak sembayang, mungkin adik kok sembayangnya baru sembayang Jumat aja. Jadi solehkan diri kita, banyak berdoa. Rasa kimusang indah akan dimakan harimau. Alimtu anna rizqi, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu bahwa rezekiku tak mungkin diambil orang lain. Fatma'anna qalbi, maka hatiku pun akan menjadi tenang. Tidak akan mungkin jodohmu itu diambil orang lain. Tapi sama juga dengan air ini. Tigo air Riko adalah ditakdirkan untuk ambo. Tapi kalau ambo tidak berusaha untuk membuka botolnya, memasukkannya ke dalam gelas, menuangkannya ke mulut, ambo mengango saja jadi. Tidak bisa. Mesti ada usaha. Tapi usahanya bukan pacaran. Jangan pacaran. Adik-adik jangan pacaran. Mudah-mudahan yang pacaran putus. Mudah-mudahan yang pacaran putus. Mudah-mudahan yang sudah pacaran putus besok menikah. Ambo tahu tadi nan putus itu hancur ambo kok. Sebab kalau pacaran yang rugi perempuan, ambo ampe tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, tidak pernah pacaran sekalipun. Dek apa? Karena persaingan ketat. Ambo termasuk yang tereliminasi. Ambo kini kola tuo, caliak lah gambar ambo kohal. Tuo, kariang, kurui, hitam. Tapi cobalah caliak komen-komen di Instagram. Coba caliak, apalagi komen ambo nan patang waktu naik para layang itu. Oh. Cobalah caliak komen-komen ambo di YouTube. Banyak komen itu, cuma ndak banyak nada ingat. Dan ambo ingat di antara komen itu, Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Kalian kalau sukses sadonya kok amuh jo kalian. Sukseskan dunia, sukseskan akhirat insyaallah. Amin. Izin saja orang azan. Azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Mohon doakan kedua orang tua saya agar diberi umur panjang sampai melihat saya sukses. Mohon doakan saya agar segera kembali ke jalan yang benar. Nanti awak doakan sama-sama. Ku bawa pulang. Beko malam doakan insyaallah. Doa bersama jo. Terima kasih. Mohon maaf, mau kembalikan ke moderator. Izin langsung tutup. Langsung doa untuk sado niat yang baik. Mudah-mudahan sado mahasiswa-mahasiswi sukses dunia akhirat. Bapak Rektor, Civitas Akademika, dosen-dosen diberikan kekuatan iman dan Islam. Kampus Universitas Andalas menjadi kampus unggulan, menebarkan rahmatan lil alamin, kebanggaan buat bumi Minangkabau, kebanggaan negara kesatuan Republik Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadhihi al-jami'ata jami'atan mubarakah
Jadikan Universitas Andalas universitas yang diberkahi. Takharraja minhal ulama waz zu'ama. Keluar dari universitas ini, kampus yang baik ini, para pemimpin-pemimpin bangsa di masa akan datang. Alladzina yujahiduna fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan memperjuangkan Islam dengan nyawa, kekuasaan, harta yang kau titipkan di ujung jari mereka ya Allah. Allahumma hafaz abna'ana, jagalah mahasiswa-mahasiswi kami minasyarri wal fitan, dari segala perbuatan maksiat, jaga dari narkoba, jaga dari zina, jaga dari LGBT, jaga dari perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh keluarga besar Universitas Andalas. Allahumma aftah lana abwabal khairi wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah. Bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkahan. Allahumma tawil umurana, berikan berkah pada usia kami. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, dosen-dosen kami, wali ashabina, sahabat kawan-kawan kami, wali man hadarana, semua yang hadir pada kuliah umum ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami dengan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami. Allahumma rzuqna al-istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikanlah kami istiqamah iman dan Islam. Allahumma khtim lana, matikan kami dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Bersama kami di Universitas Andalas, bersama juga kami nanti di surga Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.